Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang botox dan juga filler. Nah seiring dengan perkembangan di bidang kecantikan terdapat dua jenis perawatan yang semakin dikagumi. Perawatan ini adalah perawatan kecantikan yang melibatkan injeksi atau suntik, yaitu filler dan botox. Apakah keduanya sama atau tidak? Nah, dua jenis perawatan ini berbeda, tapi sama-sama mendapatkan memperbaiki penampilan. Ruang Sehat kali ini akan membahas tentang botox dan filler sebagai perawatan kecantikan. Nah, untuk membahas masalah ini di studio kita sudah mendatangkan kembali yaitu seorang dokter kecantikan, yaitu Dokter Balina Eriawati. Selamat datang lagi dokter. Halo Mas Kiki, terima kasih. Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Kiki. Alhamdulillah dokter. Oke dokter, yang ingin saya pertanyakan nih, pertama-tama nih, ada nggak perbedaan antara botox dan filler dari bahan yang digunakan dan juga kegunaannya nih dokter? Oke. Mas Kiki, terima kasih dulu sudah mengundang saya kembali di sini. Saya Dr. Balina Eriawati, selaku dokter umum dan dokter estetik. Hari ini saya mau, sesuai pertanyaan Mas Kiki tadi ya, botox sama filler, mau sharing sedikit. Jadi kalau botox sama filler tentu saja dia bahannya berbeda. Ya. Kalau botox itu dia dari protein. Botulinum toksin tipe A atau tipe B. Dia ada 7 tipe, tapi yang lebih sering dikenal tipe A sama tipe B gitu. Nah, dia ini, si protein ini berasal dari mana? Dia berasal dari bakteri Clostridium botulinum namanya. Jadi dia protein ya yang diproduksi oleh bakteri. Sedangkan filler dia adalah asam hyaluronat atau hyaluronic acid. Jadi apa itu asam hyaluronat itu? Sejenis senyawa yang juga diproduksi di tubuh, yang ada di tubuh seperti di kulit, di jaringan ikat. Cuman untuk filler sendiri dia dibuat. Jadi senyawanya dibuat semirip mungkin dengan yang ada di tubuh kita. Asam hyaluronik. Nah, untuk kegunaannya sendiri itu tentu saja berbeda. Jadi kalau prinsipnya gini, kalau si botox dia, Mas Kiki, dia prinsipnya mengecilkan. Jadi kalau ada otot dia merelaksasi otot atau merelaksasi itu merilekskan lah otot. Jadi otot yang besar-besar itu bisa jadi kecil. Jadi dia mengecilkan. Berarti. Seperti otot rahang, di sini kan ada otot besar namanya otot yang mengunyah, yang gini. Nah, itu otot masseter namanya. Kalau kita suntikan botox, dia bisa mengecil. Jadi rahangnya kayak tirus gitu ya. Yang pada tirus-tirus itu ya dokter? Iya benar. Siapa yang bagi yang punya otot besar di sini bisa disuntik ya. Sedangkan kalau filler sendiri dia prinsipnya dia itu menambahkan volume. Jadi dia bisa menambah besar, bisa misalnya menambah runcing, bisa. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras ya Mas Kiki, botox sama filler. Botox itu merelaksasi otot, dia bisa hilang kerutan, terus dia bisa mengecilkan otot-otot, sedangkan filler dia malah justru menambahkan ya. Oke dokter, selanjutnya ya, selanjutnya akan membahas tentang botox nih dokter. Biasanya bagian mana nih, bagian muka nih dokter, yang biasanya dilakukan penyuntikan botox dokter? Kalau bagian mana muka yang bisa disuntik botox itu semuanya Mas Kiki bisa. Semua? Kecuali mata ya Mas Kiki ya. Kecuali ini mata sama bibir gitu ya Mas Kiki nggak bisa. Mau menghilangkan kerutan dahi, suntikan di dahi. Mau kerutan yang crow's feet yang ini yang kita saat senyum bisa. Untuk di hidung juga bisa, di sini bisa. Untuk pengencangan kita bisa suntikan di sini. Bahkan di sini pun kita bisa menyuntikkan. Ini nanti fungsinya untuk mengecilkan pori. Jadi semua daerah sebenarnya bisa, tapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Berarti tujuan untuk mengencangkan berarti? Iya, kalau yang semua gitu di titik di sini itu mengencangkan dia, mengecilkan pori gitu. Oke, nah dokter, bagaimana cara kerja suntik botox atau injeksi dan hasilnya akan terlihat berapa lama nih dokter setelah penyuntikan? Iya, cara kerja botox itu tentu saja
dia merelaksasi otot ya Mas Kiki. Nah, otot itu berkontraksi atau tegang lah ibaratnya ya Mas Kiki ya. Itu dia perlu asetilkolin namanya. Nah, proses kimiawinya secara garis besar tuh gini Mas Kiki. Otak itu menyuruh kita untuk menggerakkan. Misalnya nih mau ngunyah nih, ini ada otak, dia ngirim rangsangan atau impuls ke sistem saraf gitu ya, ke akson, harus ngunyah gitu ya, harus digerakkan ototnya, harus kontraksi gini ya. Nah, ketika dia nyuruh ke akson itu untuk berkontraksi, dia ada namanya pelepasan asetilkolin yang akan ditangkap oleh reseptor namanya Mas Kiki. Nah, setelah itu akan terjadi serangkaian proses kimiawi yang panjang banget Mas Kiki, nggak bisa diceritain itu. Ada pelepasan macam-macam. Nah, akhirnya nanti dia terjadi kontraksi otot gitu. Nah, si botox atau botulinum toksin tadi dia menghambat si asetilkolin untuk bersatu dengan reseptornya tadi. Jadi dihambat dia, otomatis kontraksi otot tidak terjadi. Kalau kontraksi otot tidak terjadi, akibatnya ototnya jadi relaksasi. Relaksasi artinya ototnya tidak tegang lagi, akhirnya tidak ada kerutan lagi. Dia gitu. Kan kalau gini Mas Kiki ya, kalau kita berpikir, mohon maaf ya, ini saya lama ini nggak botok, nggak ada pengulangan gitu ya. Jadi kalau tapi masih ada kok efeknya. Jadi saya susah juga untuk berkerut. Kalau kita itu disuruh otak berkerut, maka kita akan berkerut di sini ya. Ini saya coba ya, ini masih kurang bisa juga kayak gini ya Mas Kiki. Nah, coba kalau Mas Kiki aja. Kalau saya sih ada. Ya, berkerut. Nah, itu ya. Nah, itu artinya kontraksi dia ototnya. Nah, kalau disuntikan botok, dia asetilkolinnya ditahan, dia nggak bisa, Mas Kiki nggak bisa kontraksi. Biarpun otak nyuruh, ayo kontraksi, nggak bisa. Tetap kencang. Tetap kencang, nggak bisa Mas Kiki gini-gini kan nggak bisa lagi. Berarti dokter ini sekarang? Ini sudah 6 bulan lebih udah nggak botox, masih ada efeknya sedikit. Sedikit. Oke. Nah itu dokter, itu tadi kan tentang botox nih. Nah sekarang kita ke filler nih dokter. Nah untuk filler tuh bagian mana saja yang bisa dilakukan filler nih dokter? Untuk sekarang karena perkembangannya lumayan cepat ya, filler sama botox, hampir semua bisa di filler kecuali lagi mata. Bibir bisa, hidung bisa, jidat bisa, cheek bisa, pipi bisa, bahkan sekarang kalau misalnya udah shagging ya, udah usia di atas 40, di sininya udah kosong, temporalnya kosong, terus di sini kosong, itu bisa dilakukan dermal filler. Jadi udah bisa diisi di mana aja bagiannya gitu. Nah dokter, bagaimana cara kerja injeksi filler dan apakah hasilnya bisa terlihat langsung dokter? Kalau tadi si botok dia proses kimiawi ya, banyak terlibat di situ ya, yang panjang tadi ya Mas Kiki nggak bisa dijelaskan itu. Nah beda dia sama si filler. Kalau filler ini dia lebih pada proses fisika, artinya dia kayak kita nambahin aja gitu. Ini gelas tambahin air. Sama kayak filler. Senyawa hyaluronic acid tadi kan dia bentuknya kayak gel nih Mas Kiki. Taruh aja di sini, udah deh kayak fisika, kayak kita nambahin tepluk aja gitu. Kayak nambahin masak aja di dalam udah langsung jadi gitu ya? Iya udah jadi hasilnya juga seketika itu, seketika disuntikan, seketika itu hasilnya. Oh gitu dokter? Gitu, iya. Berarti bisa, kita mau bentuknya mau kayak gimana pun bisa? Mau gimana pun bisa, tergantung keinginan kita sama keahlian si injektor. Gitu. Iya. Oke dokter, nah kira-kira bisa nggak filler itu berimigrasi nih dokter? Nah kayak manusia aja dokter, bermigrasi dokter, bisa nggak? Berarti berpindah-pindah berarti? Iya berpindah ya, itu bisa sebenarnya tapi tergantung satu injektornya, keahlian dari injektornya sendiri, di mana dia menempatkan filler. Kalau dia pas nempetin fillernya di ruangan yang memang pas, nggak akan bermigrasi. Dua, filler yang digunakan. Jenis, merek, crosslink itu ikatan antar fillernya gitu. Dia udah tepat, dia nggak akan bermigrasi. Misalnya filler yang crosslinknya kuat gitu, yang gelnya agak kuat ya, agak tebel ya Mas, bukan tebel agak inilah sedikit ya, agak lebih padat gitu, ditaruh di hidung pas. Dia pas, ya udah dia nggak akan bermigrasi, kecuali yang untuk kantong mata, teardrop,
untuk fillernya ditaruh di sini ya mungkin karena beda gitu, beda ininya, ya, benar, beda kelembutannya gitu. Gitu. Tapi memang sekarang sih ada yang memproduksi filler itu bisa untuk semua, tapi saya masih pada prinsip memang harus dibedakan karena juga ini apa? Keamanan. Ya, betul sekali. Oke, nah dokter, apakah filler dan botox bisa dilakukan secara bersamaan, dokter? Bisa Mas Kiki, bisa. Asal daerahnya berbeda. Tempat gitu. penyuntikannya berarti berbeda. Kalau satunya di filler di pipi, satunya di sini, dagu, gitu. Iya, botoxnya di dagu. Tergantung kebutuhan sih dokter, iya, sebenarnya. Benar sekali. Oke, dokter, kita akan break sebentar nih, dokter. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Ruang seputar informasi kesehatan akan kembali setelah jeda. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, kita akan melanjutkan perbincangan ya. Nah dokter, berapa lama filler dan botox bisa bertahan nih dokter? Ya, kalau botox sendiri itu bisa bertahan 6-9 bulan, tergantung merek juga ya sekarang. 6-9 bulan, kadang bisa juga sampai 1 tahun. Kalau si filler sendiri tergantung merek lagi ini juga. Tapi rata-rata ya 1-2 tahun dia akan menghilang. Itu menghilang diserap tubuh? Iya, diserap tubuh. Kalau filler diserap gitu. Gitu. Kalau botox dinetralisasi oleh tubuh. Gitu. Oh, berarti tetap dari tubuh sendiri? Iya. Oke. Nah dokter, tapi kan ada tuh efek dari treatment ini bisa permanen dokter? Atau enggak? Enggak bisa sama sekali Mas Kiki. Dia pasti udah pasti hilang, udah pasti dinetralkan, botox udah pasti dinetralkan, si filler udah pasti diserap sama tubuh, jadi pasti hilang dia. Perlu pengulangan. Oh berarti nggak ada efek ya dokter ya? Efek dari si treatment tersebut nggak ada? Ada jikalau maksudnya kalau sering dilakukan ya Mas Kiki ya. Nah kalau sering dilakukan, kalau si filler dia efeknya seperti ini Mas Kiki, kulitnya itu kemungkinan akan kendor atau shagging. Gitu. Kenapa analoginya tuh gini, orang hamil. Nah orang hamil itu kan dia ada kulit ada manusianya lah di dalam ya, yang jadi kulitnya itu tegang ya, jadi membesar gitu, sama kayak kita memasukkan filler, misalnya nih di hidung ya, kita masukkan filler berarti kita menambahkan cairan di hidung, otomatis meregang kulit yang ini, meregang. Sama kayak orang hamil kan kulitnya juga meregang. Ketika si bayi lahir, nah kulitnya nanti agak kendor ya, karena udah nggak ada lagi. Nah sama kayak filler, dia kemungkinan nanti akan ada sedikit shagging atau kendor gitu. Jadi memang nanti setelah, kalau bisa ya filler lagi gitu, diulang lagi. Tapi kalau nggak bisa, mau stop, harus ada perawatan khusus untuk mengembalikan kekencangannya gitu. Tapi ada juga yang merek yang dia nggak bikin kendor sih ada, tergantung injektornya. Nanti sebelum filler ditanyakan saja ke injektornya untuk nextnya gimana kalau udah berkali-kali gitu. Nah kalau botox sendiri itu berbeda Mas Kiki. Kalau botox dia kalau sudah sering dilakukan kemudian stop, itu dia nggak ada efeknya apa-apa, malah dia bagus. Menurut dari guru-guru saya gitu, asetilkolin kan terbiasa nih diblok oleh si botulinum toksin tadi. Jadi reseptornya yang menerima, ini misalnya asetilkolin ya Mas Kiki ya, ini reseptornya. Nah ini selama bertahun-tahun kita blok, ibaratnya kayak pasangan gitu. Kita LDR kan bertahun-tahun gitu ya. Ketika dia udah nggak ada yang ngeblok lagi, dia akan bersatu kembali. Tapi bersatunya ini dia masih ada waktu penyesuaian. Ini masih siapa sih ini? Masih ada penyesuaian gitu. Benar. Jadi kalau kita biasa udah suntik kerutan di sini, nggak kita suntik lagi, nggak apa-apa, nggak ada efeknya, cuman kerutan yang mungkin tadi ada 4 garis, setelah tidak disuntik lagi, setelah beberapa tahun nggak botok lagi, cuman 3 garis aja, Mas Kiki, gitu. Jadi malah kalau botok sih menurut saya oke banget gitu. Tapi iya, tapi kalau filler butuh informasi dari injektor gitu, kalau udah nggak disuntikan lagi gitu. Oke dokter, nah adakah penanganan khusus buat pasien yang habis treatment nih dokter? Oh iya, yang setelah diinjeksikan ya Mas Kiki yang kan biasa tuh lebam-lebam tuh dokter.
betul sekali. Pertama itu kalau misalnya sehabis disuntik Mas Kiki, jangan ditoel-toel, jangan disentuh-sentuh gitu ya. Kan kita bikin lubang gitu ya, ada bekas lubang suntikan, jangan disentuh-sentuh. Minimal 12 jam harus tertutup, nggak boleh juga kena air dan sebagainya, apalagi kosmetik ya, nggak boleh ya Mas Kiki. Kemudian yang kedua, tidak melakukan olahraga berat selama 3 hari. Kalau saya 3 hari sih jangan olahraga berat gitu, takutnya kalau loncat-loncat misalnya ya, dia belum ngepix gitu, si pilarnya belum ngepix di ruangannya, iya takutnya bermigrasi. Kesini ya, gitu. Yang dagunya di sini, di sini. Oke, benar. Terus yang ketiga adalah kena hantaman atau pukulan atau trauma tumpul gitu di daerah yang telah dilakukan injeksi, jangan sampai. Kemudian yang keempat, kalau bisa tidurnya telentang gitu ya. Gitu. Iya, jangan dimiring-miringin nanti ya. Kemudian yang kelima, tidak melakukan perawatan apapun setelah 1 minggu injeksi dan tidak melakukan perawatan yang sifatnya panas atau dia tembak-tembakan laser, EPL dan sebagainya. Itu ya Mas Kiki ya, selama 1 bulan setelah di filler atau di botox gitu. Oke. Berarti tidak ada kegiatan dulu, berarti mukanya tuh? Iya, mukanya harus free dulu gitu. Itu kalau kosmetik nggak boleh juga? Kosmetik setelah 12 atau sampai 24 jam. Oh, udah bisa masuk. Sudah berarti bisa. Nah dokter, usia berapa nih dokter pasien bisa mendapatkan suntik botox dan filler? Usia di mana sudah terjadi aging Mas Kiki, yang seperti kita bahas yang kemarin ya. 25 tahun kalau sudah mengganggu, ini kembali lagi kalau sudah mengganggu, ada kerut, udah mengganggu, terus atau mau hidungnya agak lebih mancung itu udah bisa. Benar. Berarti udah mulai bisa. Apalagi kalau ada kerutan dokter ya. Iya, betul sekali. Nah dokter, apa saja hal yang boleh nih dan tidak boleh sebelum dan sesudah melakukan tindakan nih dokter? Jadi tindakan yang boleh nih yang dilakukan sebelum dan setelah. Kalau yang setelah, yang tadi, tadi, kalau sebelum dilakukan botox sama filler itu kalau bisa jangan ada suntikan lain sebelumnya, misalnya skin booster. Sehari setelah skin booster jangan langsung botok gitu karena masih si skin booster obatnya masih bekerja masih lebam gitu. Itu aja sih Mas Kiki. Kalau sebelum bepornya jangan ada perawatan dulu. Ada perawatan yang suntik-suntik juga gitu. Oke dokter, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita break sebentar. Kiki. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah dokter, kita segmen ini masuk ke segmen mitos atau fakta seputar filler dan botox ya dokter ya. Oke, nggak usah dijelaskan, pasti udah tahu kan? Kan? Oke, langsung saja dokter ya. Nah, botox adalah cara cepat untuk terlihat awet muda. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Fakta. Oke, penjelasannya dokter. Jadi kalau nanti disuntikan botox, kerutan itu langsung menghilang setelah optimalnya 1 minggu ya Mas Kiki. Jadi langsung kelihatan lebih muda 10 tahun tanpa kerutan ya. Tapi kalau kita perawatan dengan skincare ataupun dengan treatment kan kita butuh waktu yang lama, butuh datang yang lama, yang berkali-kali frekuensinya, terus budgetnya juga lumayan gitu ya. Sedangkan ini sekali suntik udah langsung kenceng dokter ya. Iya, langsung 10 tahun kelihatan lebih muda. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Botox bisa digunakan untuk melangsingkan badan, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Mitos ini, Mas Kiki. Iya, karena untuk botox dia untuk mengecilkan otot, sebenarnya merelaksasi. Jadi otot-otot yang besar itu mengecil, tapi untuk daerah wajah saja, Mas Kiki. Sedangkan untuk daerah badan itu biasanya lemak ya yang lebih berperan. Nah, lemak ini suntiknya harus mesolipo atau suntikan lemak gitu. Kalau botox enggak dia. Berarti mitos ya dokter ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Botox tidak untuk usia 40 tahun ke atas. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Mitos ini Mas Kiki.
Malahan dia harus kalau bisa di usia 40 di mana sudah kerutan banyak terjadi, malahan harus dibotok gitu ya. Biar kenceng tadi dokter ya. Lebih diperlukan oleh usia 40 tahun ke atas dibandingkan kita yang 20-30 ya Mas Kiki. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, filler pada mata dapat menyebabkan kebutaan. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Iya, pada mungkin mata. lebih tepatnya filler pada kantong mata gitu ya, atau filler hidung gitu. Fakta Mas Kiki, fakta. Jika kita kena yang namanya danger area atau red zone. Jadi ada di bagian sini yang namanya danger area, di situ ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini tidak boleh kita kenai. Kalau itu kena, maka terjadi namanya nekrosis. Kalau terjadi nekrosis, mata kan butuh nutrisi nih. Nah, pembuluh darahnya tersumbat sama pillernya, dia nggak dapat nutrisi. Akhirnya lama-kelamaan bisa menyebabkan kebutaan. Namun kita tidak perlu takut. Hal ini para injektor juga sudah mempelajari gitu. Jadi kita akan menghindari area-area yang berbahaya tadi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, hasil filler pada tubuh perokok aktif lebih cepat hilang, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Fakta ini, Mas Kiki. Ini berhubungan pada penyerapan ya, penyerapan piller-piller ini kan asam hyaluronic acid ya, yang juga ada di tubuh, yang nanti lama-kelamaan juga akan diserap. Yang pernah saya baca, asap dari rokok itu dia akan berikatan dengan suatu enzim di hati ya. Kemudian dia akan mempercepat, memperlambat proses mempengaruhi kerja beberapa obat juga si asam hyaluronic acid ini. Jadi dia mempercepat juga dalam penyerapannya. Oke, gitu dokter. Oke dokter, sebelum selesai dokter, kalau vape ada pengaruh? Kenapa? Kalau vape, rokok elektrik. Oh iya. Kalau itu sih saya masih belum mengetahui. Iya. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa ya dokter ya. Oke, nah dokter, dari semua perbincangan kita nih dokter, ada nggak pesan buat para pemirsa yang mungkin ada yang ingin botox atau filler, bisa dokter disampaikan? Memang penampilan itu bukan hal yang utama ya Mas Kiki ya. Penampilan yang lebih utama kayaknya perut deh Mas Kiki. Oh iya benar. Tapi bagi kita, menurut saya penampilan itu menunjang semua aspek kehidupan kita ya Mas Kiki ya. Dalam hal berkeluarga, dalam hal bekerja juga alangkah pentingnya gitu. Nah, untuk tampilan yang bagus dan cepat memang sarannya adalah botox dan filler. Yang pertama, botox dan filler ini saran saya dilakukan kalau mau cepat hasilnya gitu, memang di botox dan filler, dan dilakukan di tempat yang seharusnya. Di klinik kecantikan dilakukan oleh dokter yang bersertifikasi dan sudah ahli di bidangnya gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang ketiga, jangan berpikiran bahwa setiap melakukan botox dan filler wajahnya itu akan berubah jadi aneh atau mirip dengan orang lain. Oh iya benar. Ya, oh iya benar, saya pernah lihat dokter. Satu orang sama orang mirip. Mirip ya. Enggak, untuk dokter yang ahli, untuk dokter tergantung injektornya. Kalau dokternya sudah berprinsip dia bikin natural, insya Allah kita malah dengan botox dan filler itu kita malah mendapatkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang tadinya misalnya dagunya lancip bisa dagunya kotak bisa jadi lancip, tapi tidak lancip yang seperti ini Mas Kiki. Iya. Jadi dengan takaran yang pas itu malah akan memperbaiki kontur muka kita. Yang tadinya miring-miring nih bisa dibetulin gitu ya. Nggak selalu di botox dan di filler itu aneh. Nggak selalu di filler bibirnya akan membel gini, enggak gitu ya Mas Kiki ya. Itu yang mungkin di masyarakat sering sering ada asumsi-asumsi kayak gitu. Oke dokter, terima kasih. Boleh ditambahkan satu lagi? Boleh, silakan. Boleh banget, boleh. Jadi untuk lebih muda, cepat itu dengan botox dan filler. 10 tahun lebih muda. Oke. Sudah dokter? Sudah. Ada lagi? Oke. Baik dokter, sekali lagi terima kasih atas informasi yang telah diberikan.
Sama-sama, Mas. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Balan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.